Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fikih dengan materi usul fikih. Pengertian kaidah. Kaidah adalah untuk mengetahui cara penggunaan, cara mengetahui keadaan orang yang menggunakannya dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau dalil-dalil secara terperinci. Fikih, pengertian usul fikih dan fikih, objek dan ruang lingkup usul fikih dan fikih, tujuan usul fikih dan fikih, manfaat usul fikih dan fikih, perkembangan usul fikih dan fikih, peranan usul fikih. Pengertian usul fikih dan fikih. Kata usul fikih berasal dari bahasa Arab yaitu usul dan fikih, yang artinya suatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, seperti halnya atap yang menjadikan pohon kuat di atas bumi. Sedangkan menurut bahasa fikih yaitu pemahaman yang mendalam. Objek dan ruang lingkup usul fikih dan fikih. Objek dan ruang lingkup usul fikih dan fikih membahas tentang dalil. Hal-hal yang dibahas dalam usul fikih adalah topik-topik yang masih bersifat global, seperti macam-macam dalil, rukun dan syarat dalil, serta kekuatan dan tingkatan-tingkatan dari dalil. Dua, pembahasan tentang hukum. Pembahasan tentang hukum dalam usul fikih bersifat umum yang terkait dengan perangkat hukum secara umum, yaitu macam-macam hukum, syarat-syarat hukum, pihak yang berwenang menetapkan hukum, orang yang dibebani hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dijatuhi hukum. Tiga, pembahasan tentang kaidah. Kaidah dalam usul fikih digunakan untuk menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil yang mengenai macam-macamnya, kehujjahannya, dan status hukum dalam mengamalkannya. Empat, pembahasan tentang ijtihad. Usul fikih membahas ijtihad yang meliputi macam-macam ijtihad, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan seorang mujtahid dilihat dari kacamata ijtihad, dan hukum-hukum melakukan ijtihad itu sendiri. Tujuan akhir usul fikih dan fikih. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran usul fikih adalah agar dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara. Sedangkan tujuan akhir fikih adalah menghasilkan suatu produk hukum yang dapat dijalankan oleh setiap mukallaf, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Manfaat mempelajari usul fikih. 1. Mampu menerapkan kaidah-kaidah dan penelitiannya secara menyeluruh atas dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai dalil-dalil syara sebagai pedoman. 2. Mengetahui dasar pedoman hukum syariat dan maksud-maksud yang dituju berdasarkan pedoman tersebut. 3. Mampu merumuskan hukum-hukum syariat. Mampu merumuskan hukum-hukum syariat melalui qiyas, ihtisan, maslahah mursalah atau yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Ihtisan
juga mengukuhkan atau mempertahankan kebiasaan selama tidak ada alasan atau manik atau larangan yang baru dan metode yang lainnya. 4. Mengetahui cara mujtahid menetapkan hukum, mengemukakan pendapatnya, pandangan mazhabnya, keunggulan pandangan hukum, dan memperluas hukum dari suatu dalil yang diunggulkan. Perkembangan usul fikih dan fikih. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat Nabi dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan baru tersebut, maka sahabat Nabi melakukan ijtihad untuk merumuskan dan menentukan hukumnya. Peranan usul fikih. Usul fikih memiliki kedudukan yang penting dalam keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Para ulama menjadikan penguasaan terhadap usul fikih sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid. Lembar kerja peserta didik. 1. Apa kaitan usul fikih dan fikih? 2. Temukan manfaat usul fikih dan fikih dalam kehidupan sehari-hari. 3. Presentasikan hasil temuanmu terkait manfaat usul fikih dan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ranah kognitif. 1. Bagaimana cara kalian mengidentifikasi manfaat usul fikih dan fikih dalam kehidupan sehari-hari? 2. Nasrul memiliki hobi bermain game dan ingin menjadi seorang atlet sport. Ia rela menghabiskan waktunya berjam-jam untuk bermain game, bahkan sampai melewatkan waktu sholat dan belajar. Untuk menentukan hukum sport yang dihadapi, Nasrul diperlukan penggalian dan menetapkan hukum melalui disiplin ilmu. A. Akidah akhlak, B. Al-Quran dan hadis, C. Fikih, D. Usul fikih. Inilah pembahasan tentang materi kita mengenai usul fikih. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik sekarang maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.